Yang dilakukan Dede sebenarnya banyak pula dijalani oleh para petani. Karena keterbatasan uang, pemeliharaan tanaman padi dilaksanakan secara apa adanya. Memang saya kalau pupuk ya saya seadanya duit aja lah. Kalau kata petani lain, tetangga saya ngasih tahu ini harus dipupuk 50 kilo urea, 50 kilo TSP. Ya saya punya duitnya buat beli urea aja, ya nggak pakai TSP, Bu. Atau nanti pupuk kedua harus pakai KCL, uangnya nggak ada. Ya saya cara-caranya memupuknya itu gimana orang aja, Bu. Kalau orang lain mupuk, saya ikut juga mupuk itu. Ya kalau mupuk kan, ya saya tahunya dari orang tua itu aja sih, Bu. Jadi kalau orang tua saya dulu mupuk umur 10 hari, mupuk pertama gitu. Nanti mupuk lagi umur 1 bulan, mupuk gitu. Hamparan sawah yang luas, sekitar 181.000 hektare di lahan pertanian padi di kawasan Subang, Jawa Barat, hingga kini masih menjadi andalan pemerintah daerah provinsi dan Pemda tingkat 2 Kabupaten Subang. Lahan hijau subur di area persawahan dan tingginya produktivitas beras di Subang tak terlepas dari metode pemupukan. Berkaitan dengan jenis pupuk, waktu pemupukan, takaran, musim, dan aplikasi yang tepat. Dede adalah petani padi di Subang. Metode pemupukan yang benar masih belum dijalankan Dede. Juga dalam masalah waktu dan pemilihan jenis pupuk. Semuanya 17.5. 17.5, 17.500. Iya. Ya, air. Nah, mengenai macam-macam pupuk yang dilakukan sama petani-petani lain, memang saya nggak ngikutin. Soalnya saya pikir pupuk itu ya sama aja lah jenis-jenis pupuk itu begitu. Kalau ada uang saya beli pupuk, pupuk. Kalau nggak ada ya mungkin kadang-kadang terlambat juga pupuk itu. Dede menyadari kekurangan dan kelebihan pupuk bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi tanaman padi. Ya kalau kekurangan pupuk itu ya tanaman itu kan kuning, terus anakannya juga kurang sedikit. Terus ya otomatis kesananya hasilnya juga memang tidak seperti petani yang lain gitu. Nah kalau kelebihan pupuk, biasanya memang kalau daun padi itu hijau kalau kelebihan pupuk. Tapi pada saat dipanen, kalau kata Banar itu katanya apa, butir hijau apa namanya itu. Sehingga ya timbangannya juga jadi menyusut juga gitu, kurang. Yang dilakukan Dede sebenarnya banyak pula dijalani oleh para petani. Karena keterbatasan uang, pemeliharaan tanaman padi dilaksanakan secara apa adanya. Memang saya kalau pupuk ya saya seadanya duit aja lah. Kalau kata petani lain, tetangga saya ngasih tahu ini harus dipupuk 50 kilo urea, 50 kilo TSP. Ya saya punya duitnya buat beli urea aja, ya nggak pakai TSP, Bu. Atau nanti pupuk kedua harus pakai KCL, uangnya nggak ada, ya urea aja lagi. Perawatan dan pemupukan tanaman padi yang tidak maksimal tak akan bisa menghasilkan padi yang ideal. Timbangannya itu menurun, nggak seperti yang lain gitu. Kalau punya saya itu kan 1,5 hektar itu paling dapat 2 ton itu atau bahkan kurang. Kalau petani yang lain itu yang pupuknya banyak, itu sampai 3,5 ton, yang luas 1,5 hektar tuh. Juga harga jualnya juga lain gitu, Banar itu kalau punya saya cuma ditawar berapa gitu, yang petani itu yang bagus padinya mahal gitu, Bu.
Kendala produksi pertanian acap kali justru datang dari faktor teknis, di luar pengetahuan soal pertanian dari para petani. Salah satu hambatan yang sangat berpengaruh adalah masalah modal dana. Awalnya sih saya tidak tahu dalam hal pemupukan seperti apa yang sekarang saya lakukan, tapi setelah ada dari tim Dinas Pertanian, penyuluh pertanian bahwa menganjurkan, 6T, di antaranya itu tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu. eee, untuk berikutnya ternyata hasilnya bisa lebih bagus. 30 tahun lalu, sejak berumur 18 tahun, Suhana sudah terbiasa mengolah lahan pertanian. Suhana mengenal benar tanaman padi yang baik dan bertumbuh dengan sehat. Kalau pupuknya bagus, kita bisa lihat dari fisik tanaman. Tanaman itu kelihatan sehat, hijau, tapi tidak berlebihan. Hijau juga anakannya juga cukup. Jadi kalau kita melihat tanaman eh, cukup dengan pupuknya, eh, tanaman itu kelihatan bersih, sehat gitu. Suhana biasa menjalani kehidupan bertaninya dengan penuh perhatian dan perhitungan. Kini Suhana memiliki 2 hektar sawah tanaman padi. Kalau tepat waktu dengan tepat sasaran itu kita, waktunya itu kan kita sudah tahu pada umur berapa tanaman itu, membutuhkan makanan yang apa yang dibutuhkan seperti, unsur N, P, dan K itu, sedangkan tepat sasarannya itu ya seperti tanaman pas pada waktunya itu. Secara fisik, tanaman padi yang tidak sehat karena kurang pupuk sangat mudah diamati. Di antaranya, daun menguning dan jumlah anakan sedikit. Sementara jika tanaman padi berlebihan pupuk, akan terlihat seolah-olah subur hijau. Namun sebenarnya rentan terhadap penyakit. Keberhasilan Suhana dalam panen padi secara maksimal memang telah dirintis dan melalui proses yang panjang. Diawali dari pengolahan tanah secara sempurna, dilanjutkan dengan pemupukan. Kalau pupuk anorganik, biasanya kita, seminggu sampai 10 hari, pemupukan pertama, terus 21 hari, pemupukan kedua, dan umur 30 hari sampai 35 hari itu pemupukan ketiga, untuk menjelang primordia. Suhana kini telah menikmati hasil kerja kerasnya. Ya, alhamdulillah lah maksimal lah dibandingkan dengan yang belum memperhatikan anjuran-anjuran dari PPL itu, Bu. Ya, untuk kisaran di sini sekitar 7 tonan per hektar. Iya, iya. Iya, rutin. Ya, alhamdulillah dengan hasil kerja keras yang maksimum, hasilnya kita bisa eh, menyekolah menyekolahkan anak, dan sedikit demi sedikit kita nabung karena untuk persiapan masa depan. Yani istri Suhana adalah orang di belakang keberhasilan Suhana.
kami selalu saling bertukar pikiran, itu dalam hal masalah rumah atau masalah di sawah juga. Dan yang lebih penting lagi, saya selalu mengingatkan untuk selalu bertanya pada orang yang sudah lebih sukses dari kami,